Langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kedengeran suaranya? Saya kedengeran nggak ya? Ya? Dengar. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada Ramadan ini. Ini Ramadan kedua saya ngisi kayaknya ya. Mudah-mudahan di sisa hari bulan Ramadan kita tetap istiqomah, memperbanyak ibadah, menggapai ridho Allah, belas kasih Allah, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhan nas, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sore ini saya akan membahas surat Ali Imran ayat 31-32. Sudah? Kamu? Kalau ada yang mau buka mushaf silakan. Bisa dibaca kan? Bisa dibaca. Ya? Ayat 31 dan 32. Sudah hafal belum? Belum. Yang keras ya? Alhamdulillah. Saya terjemahkan dulu ya. Kalau yang sudah paham, insya Allah nggak apa-apa. Kita terjemahkan. Kul katakan wahai Muhammad. Kul katakan wahai Muhammad. Jadi ini satu perintah dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Kul katakan kepada, yang disuruh mengatakan itu Nabi Muhammad kepada orang-orang gitu ya. Nanti siapa saja yang ditujukan ini nanti akan dibahas. Jika kuntum kalian tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittabi'uni, ikutilah ni aku Rasulullah, kembalinya kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, yuhibbukum, niscaya akan mencintai kalian. Siapa? Allah. Jadi kalau bahasa Arab itu
seringkali subjeknya berada di belakang. Kalau di bahasa Indonesia subjeknya seringnya di depan. Ini subjeknya ada di belakang. Yuhibbukumullahu. Allah yang menjadi subjek. Tandanya subjek di dalam bahasa Arab, huruf terakhir itu domah. Yuhibbukumullahu, ya. Itu berarti Allah sebagai subjek. Wa yaghfir lakum, wa yaghfir, dan wa itu dan, yaghfir akan mengampuni kalian, lakum kalian, dzunubakum akan dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah, Ghafuru, Maha Pengampun, Ar-Rahimu, Maha Penyayang. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang gitu ya. Atiullaha, taatilah Allah, war Rasul, dan Rasul. Ya, fa maka in jika, tawalau maka jika tawalau kalian berpaling, fa innallaha maka sungguh Allah, la tidak, yuhibbu mencintai, al-kafirin orang-orang kafir. Nanti kalau ada yang terlewat bisa dibuka di buku di mushaf yang terjemahannya. Ayat ini ada beberapa asbabun nuzul. Kalau di tafsir Jalalain itu disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ada rombongan orang-orang Nasrani gitu ya, dari Najran, nama suatu daerah gitu ya, dari Najran datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang mengaku nabi baru gitu ya. Dan seruannya menyembah kepada Allah yang tunggal, Allah yang satu. Nah, orang-orang Nasrani ini datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan, berargumen gitu, bahwa mereka itu juga cinta kepada Allah, orang-orang Nasrani itu gitu ya. Cinta kepada Allah, Allah sungguhan gitu. Maksudnya Allah sungguh. Kalau orang Nasrani kan ada 3 Tuhannya, 3 tapi 1, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Roh Kudus. Nah ini mereka mengaku ya cinta kepada Allah gitu ya. Sedangkan perbuatan mereka menyembah Isa gitu ya. Perbuatan mereka menyembah Isa itu sebagai wasilah. Wasilah tahu? Wasilah itu penghubung. Wasilah itu penghubung. Agar dicintai Allah. Karena yang dia sembah itu kan nabi ya.
Jadi akan lebih mudah kalau bisa mendapatkan cinta dari Allah. Itu yang pertama, asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrikin Mekah. Mereka itu kan menyembah berhala. Lata, Uzza, Mana itu ya. Ada beberapa. Itu Lata, Uzza itu tadinya gitu ya. Itu nama orang-orang soleh di kalangan mereka. Terus orang-orang solehnya itu sudah meninggal gitu ya. Nah mereka ini bingung mau nyembah Tuhan itu seperti apa sih gitu ya. Ya udah kita bikin patung Lata, Uzza gitu ya dan sebagainya gitu. Ada sekian ratus gitu ya. Itu agar mereka ini lebih khusyuk dalam menyembah Tuhan. Tetapi melalui berhala-berhala. Ya. Nah, yang kedua. Yang ketiga, itu orang-orang Yahudi. Gitu. Ini juga bilang kepada Rasulullah. Gitu. Bahkan mereka itu mengatakan, waqalatil yahudu nahnu abna, waqalatil yahudu wa nasara nahnu abnaullah. Betul ya? Mereka mengatakan bahwa mereka-mereka itu orang-orang Yahudi itu anaknya Allah. Anak-anaknya Allah. Maksudnya apa? Makhluk-makhluk atau orang-orang yang dicintai oleh Allah gitu. Karena anaknya kan pasti dicintai. Nah, tetapi orang-orang Yahudi ini kan gitu ya. Mereka itu setiap ada nabi yang datang kepada mereka dan mereka itu tidak cocok dengan nabi tersebut, mereka itu mendustakan dan dibunuh. Nabinya itu dibunuh. Nabi dibunuh. Kalau dalam satu riwayat itu ada yang menyebutkan sampai 300.000 nabi dari kalangan Bani Israel itu yang dibunuh. Luar biasa ya. Alhamdulillah ini. Ya ini jadi kita bisa ngambil pelajaran. Dulu waktu zaman Nabi Nuh itu juga tadinya belum ada berhala. Mereka semua sejak Nabi Adam, terus Nabi Sis, Nabi Idris, sampai Nabi Nuh, itu mereka menyembah kepada Allah. Nah mulai di zamannya Nabi Nuh gitu ya, ada orang-orang soleh juga. Di surat Nuh ada ya. Di surat Nuh wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 ya. Wadda ini bapaknya. Bapaknya orang soleh. Wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Nah yang 4 ini anak-anaknya, cowok semua ini. Dan semua ini 5 orang, bapak sama keempat anaknya ini orang-orang soleh. Nah begitu mereka meninggal, gitu ya, kaum Nabi Nuh itu bingung mau nyembah sama Allah gimana gitu. Terus mereka bikin patung. Tadi 5 orang ini tadi gitu. Bikin di satu tempat gitu ya. Nah, kemudian kalau mau ibadah lihat patung itu terus nyembah kepada Allah gitu. Terus begitu. Nah, kan rentang waktu apa? Dakwahnya Nabi Nuh itu kan 950 tahun ya. Nah, di sini hebatnya iblis gitu.
Iblis tuh nggak ada kata bosan. Nah tadinya cuman buat personifikasi, tahu personifikasi? Sebagai wujud wasilah untuk menyembah kepada Tuhan, pada Allah. Tapi lama-lama anak turunnya gitu ya. Sampai kalau cuman satu tok di sana, satu tempat, kita repot gitu ya. Kalau mau sholat, mau nyembah, beribadah, dadak kesana, dadak tahu nggak? Kalau bahasa Jawanya, dadak merono gitu kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya, makanya harus ke sana gitu. Makanya di rumah-rumah kemudian bikin patung. Ada orang yang bikin patung kemudian dijual gitu. Jadi di rumah-rumah masing-masing itu ada Wadan, Suwaan, Yagusa, wa Ya'uqa, wa Nasro, ini ada 5. Nah lama-lama yang disembah patungnya. Sama orang Nasrani itu juga tadinya nyembah Isa itu maksudnya nyembah Allah. Tapi lama-lama yang disembah patungnya Yesus. Jadi di tiap rumah kan ada patung. Patung Yesus. Nah, ini berlanjut begitu. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Kul, katakan wahai Muhammad kepada tadi Bani Najran, kemudian orang-orang musyrik Mekah dan juga orang-orang Nasrani. Kul, katakan kepada mereka semua gitu ya. In kuntum, jika kalian itu tuhibbunallah, cinta kepada Allah, caranya bukan begitu. Caranya bukan begitu. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah syariat-syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau mengikuti syariat Rasulullah, rewardnya apa? Reward tahu ya? Hadiahnya apa? Yang akan didapat itu apa? Yuhibbukumullah, yang pertama. Allah itu akan cinta kepada kalian. Nah, jadi kalau ada seseorang gitu ya, dia mencintai orang yang lain gitu ya. Misalkan ada ikhwan naksir akhwat gitu ya. Yang seneng cowoknya gitu ya, seneng cowoknya. Yang diharapkan oleh si cowok ini apa sih? Si ceweknya kan juga cinta kepada dia, iya nggak? Kalau cinta tapi ceweknya nggak suka, ya nggak bertepuk sebelah tangan gitu. Nah ini juga sama. Yang diharapkan oleh mereka itu adalah cinta dari Allah. Bocor. Agak maju bisa nggak? Atau ditampung? Tetes. Sedikit. Ada. Oh iya. Ini dulu yang pasang genteng Ahwat apa bukan? Bukan, Pak tukang. Dulu kan kerja baktinya Ahwat juga ya. Sudah, kalau yang ini agak minggir nggak apa-apa ya. Nah, sudah ya, kita teruskan. Jadi apabila ingin dicintai oleh Allah, nah ini juga berlaku pada kita. Kalau kita itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan satu-satunya adalah ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa? Gitu ya. Karena Rasulullah itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang mendapat mandat kerasulan yang paling agung itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita mengikuti jejaknya Rasulullah, maka kita bisa berharap bahwa Allah itu akan cinta kepada kita. Akan cinta kepada kita. Silahkan kalau ada yang ketetesan bisa menempati tempat yang enggak bocor. Tampungnya pakai ini ya, pakai siduk, jangan sambil mangap nanti masuk batal. Sudah? Gini juga boleh ya Mbak? Madep sini juga nggak apa-apa. Agak serong gini nggak? Lalu keuntungan apabila kita lanjutkan ya, keuntungan apabila dicintai Allah itu apa sih? Nah kalau kalian gitu ya, misalkan dicintai oleh orang tua kalian, disayang oleh orang tua kalian, kalian mau minta apa aja kan dikasih. Kalau orang tuanya mampu gitu ya, minta ini, minta HP, minta sepatu baru, minta gomis, minta sepatu roda, nah apa aja. Agak ada kain nggak? Dilemek kain? Enggak, nyiprot. Ya, kita lanjutkan. Ini cuacanya luar biasa. Nah, apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berharap apapun yang kita minta gitu ya, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama di dunia gitu. Yang kedua, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan nggak mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Wong disayang gitu. Ada nggak orang yang sayang sama seseorang tapi ingin mencelakakannya, kan nggak ada. Ini apalagi Allah gitu ya. Allah itu yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ada satu riwayat ya, apabila nanti orang muslim gitu, ada orang muslim yang timbangannya gitu ya, timbangan waktu hisab gitu ya, yaumul mizan ini nanti itu timbangannya hampir sama lah gitu. Nah cuman ada lebih sedikit. Kalau di hadis itu ittaqillaha bisyikil tamr gitu. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah atau kepada siksa api neraka meskipun dengan sepotong biji kurma. Bukan bijinya, maksudnya separuh buah kurma gitu. Kalau kita buahnya sana bijinya ya jangan. Maksudnya, nah ternyata yang ada sisa lebih berat sebesar kurma gitu.
itu kurma ini tadi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat-lipat lebih besar daripada gunung, dan orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa masuk ke dalam neraka. Kan luar biasa. Padahal tinggal cuman sedikit. Ada yang enggak baca. Di sini Mbak, di depan ini enggak apa-apa. Apa di tempat imam ini enggak? Nah, kalau nanti ada orang muslim ya, sampai timbangan dosanya itu lebih berat daripada timbangan amal solehnya, nah ini yang jadi berat. Dia akan masuk ke neraka. Tapi katanya, ada satu hadis bahwa selama-lamanya orang muslim yang masuk ke dalam neraka itu hanya 7 hari. 7 hari. Yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Jadi 7000 tahun di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang muslim. Begitu nanti orang muslimnya masuk surga semua, saya udah pernah menyampaikan di hadis, orang yang terakhir masuk surga namanya Juhainah. Ada yang namanya Juhainah? Nggak ada ya? Jangan ya. Nanti putra jenengan, putra putri kalian, jangan dinamai Juhainah. Dia orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, orang yang di neraka ini kemudian nangis sekeras-kerasnya. Karena apa? Mereka semua yang tertinggal di neraka ini menjadi fiha abadah. Di neraka selama-lamanya. Nggak ada harapan sama sekali. Selama-lamanya. Ngeri gak? Dibakar, ditusuk, lidahnya dipotong-potong, yang suka gibah, yang punya harta nggak mau dizakatkan, disetrika punggungnya gitu. Kalau di Al-Kahfi, kalau mau dikasih minum itu ya, baru menghirup asapnya aja otak udah mendidih gitu. Apa surga paling ringan kan sudah dikapling sama pamannya Nabi Muhammad. Siapa? Ayahnya Ali, Abu Thalib. Abu Thalib itu kalau nginjak neraka, sendalnya saja itu kepalanya udah mendidih sakit. Ngeri ya. Nah ini, jadi ini satu perintah dari Allah melalui Rasulullah. Nah di ayat ini diawali dengan kata kul. Kalau ada satu ayat diawali dengan kata kul, itu berarti perintahnya sangat urgent. Sangat luar biasa. Kul, katakan huwallahu ahad gitu ya. Itu juga penting gitu ya. Kul, katakan kepada mereka gitu ya, bahwa Allah itu satu gitu. Nah ini juga sama. Kita lanjutkan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu yang pertama ya. Akan mendapatkan cinta dari Allah apabila kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba dari syariat-syariat peribadatan. Ya. Dalam tanda ini ya, diingat. Syariat peribadatan. Kalau yang mubah, ya, yang bukan ibadah,
itu nggak masalah. Misalkan kita pakai HP, oh ini bid'ah, ini Nabi dulu nggak punya HP, ya iya. Terus masa pakai kemana-mana pakai vario gitu. Nabi dulu kan pakai onta, itu bid'ah, ya enggak. Nah, Nabi dulu belum ada pabrik vario, Honda belum ada. Apa ontanya merek Honda kan nggak ada juga gitu ya. Ontanya sama semua, gitu. Nggak ada yang onta merek Yamaha gitu. Ada, sama semuanya. Itu bukan bid'ah. Hal-hal yang begitu bukan bid'ah. Yang dimaksud di sini adalah syariat, ya. Khususnya peribadatan. Juga perintah-perintah yang lain, larangan dan perintah-perintah yang lain. Contohnya apa? Halal dan haram, ya. Halal dan haram dan sebagainya itu masuk di fattabi'uni, gitu ya. Fattabi'uni. Nah, yang kedua, ayuhan nas, saudara yang dimuliakan, saudari-saudari yang dimuliakan Allah, sama saudara ada di sana. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi untuk menghilangkan dosa itu caranya ada dua. Yang pertama istighfar, tobat, itu satu jenis ya, minta ampun kepada Allah. Yang kedua ittiba Rasul dengan segala syariatnya. Kita sholat gitu ya, kita ngaji, kita berbakti kepada orang tua gitu ya, berakhlakul karimah, itu otomatis dosa akan terampun. Dosa-dosa akan terampun. Cara berpakaian sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, itu akan diampuni. Meskipun tidak beristighfar, tidak bertaubat, kecuali kalau ada dosa. Tetapi ada perintah lain, ada sunnah lain gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehari istighfar 100 kali. Nah kalau kita harusnya lebih banyak ya. Nabi aja nggak punya dosa ya. Nabi orang terbaik gitu ya. Dia minta ampun istighfar minimal 170 sampai 100 kali. Kalau mau kita bagi habis sholat berarti berapa? 25. 20. Subuh 20, luhur 20, asar, maghrib, isya 100. Kalau mau ditambah ya sambil naik sepeda, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan meleng gitu ya, nanti nabrak orang yang jualan. Oh sih ya. Itu ya. Jadi keuntungan atau reward yang kedua adalah yaghfir lakum dunubakum. Berikutnya wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi ampunan Allah itu lebih dahulu daripada siksaannya. Rahimun, Maha belas kasih, itu lebih dahulu daripada murkanya. Ya.
tatkala lebih dahulu itu maksudnya gimana sih? Ya, seperti tadi saya sampaikan, tatkala seseorang ini mau mendekat kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan merengkuh dengan lebih cepat. Kita hanya bersodakoh 500 atau 1000 gitu ya. Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Ini kan berarti belas kasih Allah itu lebih besar daripada upaya kita untuk mewujudkan bahwa kita ini cinta kepada Allah. Jadi, wah saya pengen menjalankan syariat untuk puasa sunnah misalkan. Kalau puasa nanti kalau sudah Ramadan, itu pahalanya akan lebih besar dibanding kesulitan kita berpuasa. Pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar. Nah, ini untuk kita kembali ke ayat yang ini tadi. Di sini disampaikan bahwa ittiba, kita bisa ittiba Rasul gitu ya. Itu adalah satu nikmat. Ya. Kita bisa menjalani syariat-syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam itu adalah nikmat. Kalau di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad, maka sungguh, faza, dia itu sudah berjaya, fauzan aziman, dengan kejayaan yang besar. Jadi ayuhanas, ya, hubungannya dengan ayat ini, manakala seseorang itu sudah bisa menjalani syariat-syariat agama, itu adalah kemenangan, kejayaan, kesuksesan seorang muslim itu manakala dia bisa menjalani syariat-syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang. Bisa nggak menerima? Jadi bukan, sukses itu bukan seseorang bisa jadi bupati, orang bisa kaya, bisa jadi bisnisnya sukses, atau jadi presiden, atau jadi istri presiden, atau jadi istri bupati. Bukan itu. Tapi kesuksesan yang harus kita masukkan ke dalam hati dan mindset, dalam otak kita, itu adalah manakala kita bisa menjalani syariat, beribadah kepada Allah, itu kita menang. Kita menang. Juara itu di situ. Bisa nggak kita menerima? Jadi kalau kita bisa mengambil itu dan memasukkan itu dalam hati. Jadi tatkala kita mau menghafal gitu, itu nggak berat. Tatkala kita mau sholat, itu nggak berat. Karena apa? Karena kita akan jadi juara gitu. Juara di hadapan Allah gitu. Dan manakala seseorang ini sudah dicintai oleh Allah gitu ya. Ini di satu hadis yang cukup panjang gitu ya. Apabila seseorang ini sudah dicintai oleh Allah, Allah itu akan mengabarkan kepada malaikat Jibril gitu ya, bahwa aku itu cinta kepada orang itu. Maka kabarkanlah ke seluruh penjuru dunia, baik di langit maupun di bumi, gitu ya, di laut, di darat, di udara, dan dimanapun, itu semua dikabari. Para malaikat pun dikabari bahwa
Allah itu cinta kepada fulan atau fulan. Makanya tatkala sudah dicintai oleh Allah, itu tidak ada lagi makhluk-makhluk yang dapat memadorotinya. Contohnya gitu. Tatkala seseorang ini sudah menghafal Al-Quran. Kalau dicerita itu ada satu hadis, ada cerita itu. Orangnya Islamnya biasa-biasa saja. Kadang berbuat dosa dan sebagainya. Tapi dia hafal surat Tabarok. Tabarok itu Al-Mulk. Hafal Al-Mulk. Betul ya? Iya betul ya. Tabarakalladzi. Nah, tatkala orang itu mati gitu ya. Ini malaikat yang dikubur itu mau menyiksa karena dosanya banyak gitu. Tapi tiba-tiba datang seorang, kalau digambarkan itu orang laki-laki gitu ya. Tampan pakai baju putih gitu ya. Dia mencegah malaikat yang mau menyiksanya. Itu nggak boleh. Ini nggak boleh karena di dalam hatinya itu ada kalamullah. Lah kamu mau nyiksa orang yang ada kalamullahnya, berani pak? Si ini redaksi saya gitu. Malaikat nggak mungkin bahasa Jawa. Gitu. Malaikatnya bahasa Jawa dari Bantul. Itu redaksi saya gitu. Akhirnya bercekcok mereka malaikat sama wujud Quran ini tadi. Maka akhirnya tidak disiksa di alam kubur. Nah inilah syafaatnya Quran itu. Dan itu akan dikawal sampai orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tatkala jembatan Shirathul Mustaqim nggak mungkin masuk. Karena apa? Ada Al-Quran. Nah kalian di sini menghafal Al-Quran. Luar biasa. Jangan jadi beban gitu ya. Jangan jadi beban. Nggak hafal-hafal gitu. Saya tuh yang nggak hafal-hafal. Hari ini hafal, nanti sore udah lupa. Ini hafal gitu ya. Nanti pergi mana ketemu sama tukang-tukang gitu ya. Beli ini, beli material, beli apa-apa. Lupa lagi yang tadi. La ilaha illallah. Tapi jangan putus asa. Sampai jam berapa ya? Sampai Isya. Masih ya. Sampai menjelang buka ya. Sudah ya, ayat 31 ya. Kemudian ayat berikutnya. Qul ati'ullaha war rasul. Qul katakan wahai Muhammad, ati'ullah, bertakwalah kalian kepada Allah, war rasul, dan rasul. Nah ini takwa kepada Allah itu harus diikuti takwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa, saya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian tahu ada aliran di Jawa, daerah khususnya Jawa Tengah itu ada kepercayaan, aliran kepercayaan. Sekarang sudah jadi agama. Di negara kita itu sudah dimasukkan menjadi salah satu agama. Jadi agama yang dilegalkan di Indonesia itu Islam, Kristen, Protestan. Kristen satu apa jadi dua saya nggak tahu. Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, sama satu lagi aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu gimana? Mereka menyembah kepada yang kuasa. Tapi cara penyembahannya ya senangnya dia sendiri. Gimana dia sukanya ya itu. Ada yang nyembah pohon, ya. Ada yang apalah macam-macam. Ada yang ke Parangtritis, ya, Parangkusumo sana. Dan macam-macam. Nah, itu bukan begitu. Atiullah
war rasul. Jadi bertakwa kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu paket. Ya. Kalau mau ikut Rasulullah saja, percaya kepada Rasulullah tapi tidak menyembah kepada Allah, gimana? Ya seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu mengakui bahwa Muhammad itu orang baik, gitu ya. Tapi dia nggak mau menyembah pada Allah. Heraklius, ya, Raja Heraklius itu mengakui bahwa Muhammad itu Rasul, tapi nggak mau menyembah Allah, menyembah pada Allah. Jadi ini satu paket, nggak bisa tawar-menawar. Ya, saya tak nyembah kepada Allah aja, nggak nyembah Nabi Muhammad, boleh nggak? Nggak boleh, gitu. Bisa. Fa'in tawallau, maka apabila tawallau kalian ini berpaling dari menyembah kepada Allah, atiullah wa rasul, atau berpaling dari atiullah saja, atau berpaling dari atiur rasul. Jadi ada 3 pilihan, gitu ya. Berpaling kepada Allah dan Rasul, berpaling kepada Allah saja, atau berpaling kepada Rasulullah saja. Tiga-tiganya salah. Fa'in tawalau, maka jika kalian berpaling, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu mencintai al-kafirin, orang-orang kafir. Nah, jadi ayuhanas, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran syariat. Ya. Seseorang apabila melanggar syariat peribadatan pada khususnya, itu bisa jatuh dalam kekafiran. La yuhibbu kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini kalau kita balik, berarti kalau tidak taat kepada Allah atau kepada Rasul atau Allah dan Rasulnya, gitu, maka dia bisa jatuh menjadi secara hukum syar'i, dia menjadi orang kafir di hadapan Allah. Contohnya gimana? Ada orang yang puasa, orang puasa, sekarang Ramadan itu puasa, tapi nggak pernah sholat, banyak, ya banyak, nggak puasa, apa puasa, ya puasa, tapi nggak sholat, tiap hari ya nggak sholat, ada banyak itu. Nek puasa kuat, ya puasa kuat, tapi nggak sholat, terus hukumnya gimana? Ya karena sholat itu adalah perintah Allah, wajib, maka secara hukum syariat dia itu kafir, jatuh pada kekafiran. Nah, hati-hati ya. Jadi tatkala kita melakukan pelanggaran syariat, itu bisa jatuh kepada perbuatan kufur, perbuatan kekafiran. Nah, ini ya Nas, satu peringatan buat kita, gitu ya. Jadi tetaplah istiqomah, gitu ya. Tetaplah merasa bahwa tatkala kita ini bisa menjalankan ibadah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih muda, ya, maka banyak-banyaklah ibadah. Kalau sudah tua, ya, itu kesempatan untuk beribadah semakin sulit, ya, semakin susah. Mau sujud aja susah, ya, harus pakai kursi, gitu ya, dan sebagainya. Apalagi membaca Al-Quran harus pakai kacamata, kacamatanya ketinggalan, nggak bisa baca. Ini saya tadi ketinggalan kacamata, tapi insya Allah masih bisa baca sedikit-sedikit. Apalagi tulisan Arab kecil-kecil lagi, ya Allah.
Kalau sudah tua gitu ya, itu semakin sulit untuk beribadah. Kalian masih muda, apalagi menghafal gitu ya, maka mumpung masih muda. Suka lihat TV ini ada apa? Tahfidz Indonesia, lihat nggak? Siap. Berapa waktu lalu ada Naja ya? Naja. Naja itu dia orang CP. CP itu cerebral palsy. Jadi otaknya itu tidak berfungsi. Otaknya tidak berfungsi. Otak motoriknya sama emosi dan sebagainya tidak berfungsi. Tapi dia hafal 30 juz. Hafal letak surat, letak ayat, halaman, dan terjemahannya di pencar-pencar dari halaman sekian mundur 10 halaman, di tengah-tengah dibaca apa bisa. Luar biasa ya. Itu karomah ya. Dan dia sudah hafal 1200 hadis. 1200 hadis. Dia jalan nggak bisa. Tadinya yang ngurusi dia itu ibu bundanya. Bundanya belum lama meninggal. Sekarang ayahnya yang ngurus. Luar biasa. Jadi emosinya dia nggak punya. Waktu bundanya meninggal itu bundanya pamit. Naja, gitu ya. Saya nggak bisa. Naja, bunda pamit. Bunda nggak bisa nemani. Iya bunda, tanpa ada emosi. Bundanya mau meninggal. Nanti ayah yang nemani kamu. Iya, nggak ada emosi, nggak ada nangis, nggak ada apa. Tapi di otaknya itu luar biasa. Itu pernah umroh. Itu yang nyambut siapa? Syekh Sudes. Syekh Sudes. Imam Masjidil Haram yang nyambut. Dan dicium tangannya, dicium tangannya. Dia ya biasa aja, nggak kemudian ikut juga. Dia karena emosinya nggak ada. Luar biasa. Jadi itu kalau sudah Allah yang bertindak, itu bisa jadi apa? Dan tidak susah bagi Allah untuk menghilangkan itu semua. Jadi kalian gitu ya, saya sudah hafal 30 juz. Tatkala melakukan sesuatu, Allah melupakan itu tuh bisa, mudah, sangat mudah. Jadi hati-hati. Kalau sudah punya hafalan, dijaga. 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 Kalau santri-santri yang di SD, karena di SD reguler ya, bukan di pondok. Itu pesan saya yaitu tadi, kalau sudah mau menjadi hafid atau hafidah, kuncinya 3, murojaah, kedua murojaah, dan ketiga tidak ada lain. Itu ya. Sampai sini. Bentar lagi waktu menjelang berbuka puasa. Ada tanya jawab nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Sudah. Baterainya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa sebagai bekal kita untuk semakin memperdalam Al-Quran, gitu ya. Juga perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan nanti saya berharap kalian tetap berada di jalan dakwah. Berada di jalan dakwah. Kalau akhwat, dakwahnya gimana? Banyak jalan sekarang. Untuk berdakwah, sampaikan kalamullah, sampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, gitu ya, pada umat. Sehingga kita menjadi satu rantai warasatul anbiya.
Itu dari saya. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oh, mushafnya sudah sampai ya? Sudah. Nggak kurang? Belum dibagi? Sudah dibagi belum? Mushaf. Sudah? Belum dibagi? Nggak apa-apa. Yang kemarin foto di depan itu ya.